Video apa lagi ini teman-teman? Kiai Imaduddin, jihad bantu Palestina syarat yang pergi Ba'alawi semua. Jangan korbankan pribumi ke Palestina, Khabib-Khabib aja yang ke sana. Mari kita lihat videonya. Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Ba'alawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atos, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Ba'alawi. Kalau orang tuh yang dekat itu di Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Houthi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat kayak dari Yaman diserang oleh Al-Houthi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Ba'alawi yang mau membantu Palestina? Adakah Ba'alawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada, kita tidak dengar kaum Ba'alawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihadar ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Atas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, Assegaf, Bafaraj dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Atas, bin Syihab, bin Yahya dan lain sebagainya saja. Ya. Baik. Ya, saya juga setuju itu ya. Buka aja pendaftaran, tapi ya diberi contoh dulu, yaitu dari golongan Ba'alawi, bin Smith, Rizik Syihab dan lain sebagainya. Karena mereka yang memberikan gagasan, maka mereka yang harus memberikan teladan terlebih dahulu di dalam implementasinya. Jadi, setuju saya ya Iman. Kalau perlu semuanya ya Iman. Mungkin boleh juga enggak ya Iman? Ba'alawi kan belum merasakan melawan penjajah di Indonesia ini. Hutang Ba'alawi di zaman kolonial suruh ke Palestina, semua Ba'alawi. Ya Iman, itu mukibin Ba'alawi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Cukup 6 saudara kami yang mati gara-gara Rizik Syihab. Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Baik. Berarti khusus Ba'alawi. Khusus ya. Ba'alawi. Baik. Jadi walaupun mukibin itu mendaftarkan diri, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden wajib untuk melarang mukibin itu ikut. Karena mereka hanya terdoktrin, mereka adalah saudara saya, mereka adalah yang saya cintai. Tidak boleh mereka mati konyol hanya untuk menuruti Rizik Syihab. Ada-ada aja Imaduddin ini ya. Orang mau jihad dilarang-larang ya. Orang mau mati syahid dilarang-larang. Imat ya teman-teman. Jadi dia melarang orang pribumi untuk ikut dalam gagasan yang diduga dibuat oleh Habib Rizik Syihab, yaitu ikut ikut dalam perang di Palestina. Ikut supaya mati syahid itu. Yaitu dia teman-teman intinya. Yang jelas Imaduddin melarang para muhibin kelas akut seperti gua untuk ikut dalam dalam perang di Palestina ya, kemerdekaan Palestina melawan Israel. Ada aja Imaduddin ini teman-teman semua. Ada aja ya kan. Ada aja omongan yang dibuat-buatnya. Ya teman-teman, ada aja fitnah-fitnah yang dibuatnya. Fitnah baru-baru semua. Ada aja ya teman-teman. Next, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Saya nggak kenal siapa beliau. Saya nggak tahu siapa beliau ya. Saya Asyaibani, bukan Basyaiban. Asyaibani bukan Basyaiban. Memang ada Basyaiban di keluarga Ba'alawi, memang ada Basyaiban, Ba'alawi. Panggilannya Habib. Saya bukan Ba'alawi. Saya bukan Basyaiban, tapi Asyaibani, ya. Kenapa kok bisa jadi Basyaiban? Nah, ceritanya panjang. Silakan buka di YouTube saya. Jadi dulu kakek buyut saya itu memang marganya Asyaibani, tapi orang-orang sekitar mengenal beliau dengan bukan namanya tapi Asyaibaninya gitu ya, nama keluarganya. Akhirnya dipanggil
Syaiban. Karena tua dipanggil Mbah Syaiban. Gitu. Lama-lama kok jadi Mbah Syaiban. Ya sudah, waktu itu kita ya nggak mikir macem-macem, ya sudah, terserah mau gimana, terserah. Mau nggak ada pengaruhnya. Mau nama apa aja, dipanggil apa aja toh nggak akan merubah nasabnya. Jadi nggak ada masalah. Nah kemudian sekarang dipermasalahkan. Oh itu gini. Ya sudah, ambil lagi, ambil. Gak ada masalah, kita ambil aja. Ya jelas kita bukan Mbah Syaiban. Beres sekarang, ya. Nah itu yang di Instagram kok masih gitu namanya. Ya itu kan dulu belum rame-rame, belum banyak yang protes kayak gini. Ya udahlah. Terus kemudian itu kan udah verified, jadi ngerubahnya susah. Mau gimana lagi? Ya udah, ngambil pusing. Jadi bukan. Jadi beliau bukan saudara saya, bukan apa-apa saya nggak kenal. Oke, kasih. Jadi Dadang Zulfikar ini teman-teman dulunya jejak digitalnya adalah Ustadz Dadang Zulfikar ya. Bukan habaib, bukan syed, apalagi mengaku dari jalur keturunan Al-Idrisi ya, bukan. Jadi beliau ini adalah orang yang sudah 3 atau 4 kali mengubah nasabnya ya teman-teman semua. Bayangkan teman-teman semua, saking hausnya ingin menjadi daripada keturunan Nabi Muhammad, beliau sampai rela 4 kali atau 3 kali dalam mengubah nasabnya teman-teman. Basyaiban, kemudian Asyaibani, di IG-nya dulu Basyaiban ya teman-teman semua. Ya seperti itulah para geng begal nasab teman-teman semua. Nasabnya gak ada yang jelas, gonta-ganti terus ya teman-teman. Ditolak di Rabita Alawiyah dari Ba'alawi, bikin nasab sendiri ya, seperti Dadang Zulfikar ini. Ya seperti itulah orang-orang para geng begal nasab teman-teman. Next, pelantikan PWI Laskar Sabilillah Pendopo Temanggung Brapo Bolo-Bolo. Waduh. Waduh, semangat kali ya teman-teman ya. Semangat sekali ya. Jadi ini acara pelantikan PWI Laskar Sabilillah Temanggung di Pendopo Bupati Temanggung Jatim. Jadi mereka ini semakin menjadi-jadi. Dulu ada kelompok Azmatkan ya. Sekarang waduh luar biasa kelompok-kelompoknya. PWI Laskar Sabilillah, kemudian ada Imad bin Sarman bersama geng begal nasabnya, ada Dadang Zulfikar, ada Roma Irama. Banyak sekarang ini teman-teman semua yang bisa diviralkan teman-teman semua ya, untuk menghantam, memfitnah para habaib Ba'alawi. Luar biasa bahwasannya padahal Habib Ba'alawi ini nasabnya sudah masyhur dari dulu sampai sekarang, tidak pernah bergonta-ganti nasab ya. Kalaupun ada mungkin itu hanya oknum teman-teman semua. Tidak seperti fitnah-fitnah yang menuju kepada para habaib Ba'alawi. Ini sangat luar biasa terstruktur. Seperti Habib Nizar, kita nggak tahu beliau dibayar berapa, wajah tidak mendukung sebagai seorang habaib. Kemudian viral ya kan, digerebek di rumah istri seorang pelaut teman-teman semua. Kemudian viral, nama Ba'alawi diviralkan, bahwasanya habaib itu jelek semua. Ya seperti itulah ya teman-teman semua fitnahnya. Mulai dari fitnah ke makam-makam palsu yang ditujukan ke Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik Syihab, Chet Mesum ya kan, Habib Bahar bin Smith, dituduh begini ya. Ya seperti itulah teman-teman semuanya, para geng begal nasab bekerja, para agent-agent yang ingin para habaib ini tetap diam, tidak mengkritik pemerintah. Tapi Habib Rizik tidak diam teman-teman semua, masih mengkritik bahwasanya di pemerintahan Prabowo ini agar bisa menuntut, agar bisa mencari dalang di balik pembunuhan di KM50. Seperti itu teman-teman semua. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.